Aksesoris yang terbuat dari manik-manik menjadi sebuah gelang, kalung, dan cincin menjadi salah satu usaha yang sedang ramai di kalangan umum saat ini. Apalagi, hampir semua perempuan di zaman sekarang banyak menggunakan gelang yang berbahan dasar manik-manik sebagai pelengkap busana mereka. Tidak hanya digemari oleh anak-anak dan remaja, aksesoris ini juga digemari oleh para ibu rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, manik-manik menjadi salah satu inovasi dan kreativitas peluang bisnis bagi masyarakat. Meskipun telah menjadi tren di mana-mana, namun bentuk dan tampilan aksesoris manik-manik tidak akan sama persis karena dibuat secara handmade. Pada kesempatan kali ini, kami mendatangi salah satu orang yang saat ini sedang berbisnis dengan menjual aksesoris tersebut. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Dengan kakak siapa di sini? Sinta. Saya dengar kakaknya ada usaha di rumah ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu usaha apa Kak? Ya, saya punya usaha di rumah, usaha kecil-kecilan sih, tapi ya alhamdulillah Kak, usahanya jualan ponstrap atau gantungan HP, gantungan tas. Kami ingin bertanya untuk seputar penjualan kakak. Boleh. Jadi sejak kapan kakak menjual barang ini? Kemudian apa alasan kakak berjualan barang ini? Kalau usaha manik ini baru dimulai bulan Februari kemarin ya. Kalau alasannya kenapa? Karena saya melihat prospek penjualan manik-manik itu sangat bagus gitu. Karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang mencari pawn strap, back strap kayak gitu. Itu kan manik-manik itu barang yang lucu ya. Jadi pasti semua orang itu akan menyukai sesuatu yang lucu gitu. Jadi prospeknya bagus. Kakak mendapatkan bahan-bahan untuk produk ini dari mana sih? Kalau bahan-bahannya sendiri, saya biasanya ngambil ada yang dari penjual dalam negeri, itu manik lokal, juga ada dari yang importer luar negeri. Kenapa saya ngambil dari luar negeri? Itu alasannya yang pertama karena barangnya tidak ada di Indonesia, jadi harus ngambil dari luar. Dan alasan kedua itu dari segi harga. Harganya itu biasanya lebih murah kalau kita ngambil dari luar negeri. Meskipun harus ngambil dalam jumlah banyak, tapi dibandingkan dengan harga dari dalam negeri, mendingan kita ngambil dari luar negeri. Kalau boleh tahu, dalam sehari berapa lama waktu kakak berjualan? Kemudian seberapa banyak barang yang terjual? Kalau penjualan, saya biasanya jualnya kan lewat online ya. Kalau sekarang itu kita ada medianya TikTok live. Itu biasanya saya dalam sehari itu 2 kali live di siang hari dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Terus nanti lanjut lagi di malam hari sesudah maghrib sampai selesainya. Kalau dari segi pendapatan tadi ya, pendapatan itu dalam 1 hari atau dalam 2 kali live itu saya biasanya mengerjakan maksimal 6 pawn strap. 1 strap itu biasanya di harga 100.000 sampai paling mahalnya itu sejauh ini 250.000. Jadi bermacam-macam. Jadi dalam sehari itu bisa 500.000, bisa kadang kayak cuma 200 atau 300. Terus boleh nggak sih diceritakan suka duka kakak selama berjualan itu apa? Suka dukanya banyak ya. Karena ini sistemnya custom ya, jadi saya membuat sesuai dengan request dari si pembeli gitu kan. Kalau sukanya duitnya banyak. Maksudnya duitnya banyak kan, yang custom itu pasti kebanyakan harganya, karena yang saya jual itu yang manik-manik yang luxury ya, yang manik-manik impor gitu kan. Mereka pasti custom itu pengennya yang lucu-lucu, yang anti mainstream lah, yang beda dari penjualan lain gitu kan. Itu pasti nominalnya pasti dia di atas 100 gitu kan. Penjual mana sih yang gak suka kalau misalkan tiap hari dapat omset gede kayak gitu kan. Ya meskipun modalnya itu harus gede, tapi setidaknya tuh omset itu enak gitu, banyak gede gitu kan. Kalau dukanya karena ini custom, jadi ada kemungkinan kita di PHP sama customer. Jadi misalnya nih ada customer yang beli, terus udah kita buatkan sesuai keinginan mereka, tapi ternyata ada pembatalan sepihak. Jadi kita rugi di waktu iya, rugi di tenaga iya. Berarti selama berjualan itu ada customer yang pernah PHP kakak? Pernah. Sejauh ini pernah. Semoga aja udah di situ aja dia aja, semoga gitu tidak bertambah lagi. Selama berjualan ini ada pengalaman unik nggak?
pengalaman uniknya sejauh ini yaitu yang PHP itu. Jadi selama 3 hari saya live, saya lembur, udah jadi semua, barang udah saya kirim, terus ternyata dapat cancel sepihak. Dan waktu itu sempet kesel juga ya, cuma kan saya sebagai penjual kan juga nggak bisa kayak marah-marah di sosmed, juga nggak bisa kan. Saya mencoba untuk nahan diri. Mungkin kalau penjual lain udah diviralkan ya, udah dibuat konten gitu kan. Cuma saya mikir, oh mungkin dia nggak ada uangnya, atau dia mungkin belum ada dananya, atau kalau emang misalkan dia cuma main-main doang, ya udahlah biarin aja. Toh kalau kejadian itu akhirnya saya dapet customer yang loyal gitu, yang kalau beli itu dia apa ya, nggak pikir-pikir lah gitu lah, nggak pikir harga kayak gitu. Kak, abis ini kami boleh nggak sih untuk main di studio kakak untuk melihat boneka kakak? Boleh banget. Nanti teman-teman bisa sekalian ngerangkai konslet, atau suka pada bikin gelang nggak? Gelang, cincin, kayak gitu ya. Bebas kan. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan kami. Iya, sama-sama.